Halo, kembali lagi bersama saya Kakak Iha. Kali ini kita akan belajar tentang deret geometri. Sebenarnya apa sih kegunaan deret geometri terutama dalam kehidupan sehari-hari sehingga penting bagi kita untuk mempelajari deret geometri? Nah, salah satunya yaitu permasalahan berikut ini, yaitu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Agung merupakan seorang peneliti. Ia ingin meneliti banyaknya orang yang terinfeksi virus COVID-19 pada kurun waktu tertentu. Diketahui bahwa virus COVID-19 ini dapat menular dari orang ke orang melalui droplet pada jarak kurang dari 1 meter. Nah, pada suatu wilayah diketahui terdapat 2 orang yang terkena virus COVID-19. Setiap 3 jam, orang yang terinfeksi virus bersin sehingga menulari 4 orang di sebelahnya yang berada pada jarak kurang dari 1 meter. Nah, untuk perkembangan orang yang terinfeksi virus yaitu pada mulanya terdapat 2 orang yang terinfeksi virus. Lalu pada 3 jam pertama bertambah 8 orang yang terinfeksi virus. Pada 6 jam pertama, orang yang terinfeksi virus bertambah 32 orang dan seterusnya. Nah, bisakah kalian membantu Agung untuk menentukan jumlah orang yang terinfeksi virus COVID-19 pada 1 hari setelah 2 orang pertama terinfeksi? Nah, sebelumnya kita harus mempelajari dulu deret geometri. Sebelum mempelajari deret geometri, apakah kalian masih ingat tentang barisan geometri seperti yang telah kita pelajari sebelumnya? Barisan geometri merupakan barisan yang memiliki rasio sama. Nah, untuk rumus barisan geometri sendiri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana A adalah suku pertama dan R adalah rasio dari barisan tersebut. Sehingga jika kita memiliki barisan geometri U1, U2, U3 sampai UN, maka kita dapat menuliskan A, A kali R, A kali R pangkat 2 sampai A kali R pangkat N-1. Nah, selanjutnya jumlah N suku pertama pada barisan geometri disebut sebagai deret geometri atau biasa dilambangkan dengan Sn. Karena Sn ini adalah jumlah N suku pertama barisan geometri, maka kita dapat menuliskan Sn sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 sampai AR pangkat N-1. Nah, dapat kita lihat bahwa di setiap unsurnya terdapat unsur A, yaitu A plus A kali R dan seterusnya. Sehingga A-nya bisa kita keluarkan sama dengan A dikali 1 plus R sampai R pangkat N-1. Nah, jika Sn ini kita kalikan dengan R, maka kita peroleh R dikali Sn sama dengan AR kali dalam kurung 1 plus R pangkat 2 sampai R pangkat N-1. Lalu jika R-nya kita distribusikan ke seluruh unsur, maka kita peroleh R dikali Sn sama dengan A dalam kurung R plus R pangkat 2 sampai R pangkat N. R-nya di sini bertambah 1 semua karena dikalikan dengan R yang di atas tadi. Nah, selanjutnya jika R dikali Sn dikurangi Sn, maka kita peroleh R dikali Sn min Sn sama dengan A dalam kurung R plus R kuadrat plus R pangkat 3 sampai R pangkat N dikurangi A dalam kurung 1 plus R pangkat N sampai R pangkat N min 1. Nah, selanjutnya di ruas sebelah kiri terdapat unsur Sn di kedua unsurnya, sehingga Sn-nya bisa kita keluarkan Sn dalam kurung R min 1. Lalu di ruas yang sebelah kanan keduanya terdapat unsur A, sehingga A-nya bisa kita keluarkan juga dari tanda kurungnya, sehingga kita peroleh R dalam kurung R plus R pangkat N sampai R pangkat N dikurangi dalam kurung 1 plus R sampai plus R pangkat N-1. Jika kurungnya kita buka,
maka dapat kita lihat bahwa beberapa unsur dapat saling meniadakan seperti R min R sama dengan 0, R kuadrat min R kuadrat sama dengan 0, sampai R pangkat N-1 dikurangi R pangkat N-1 sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. R-1 nya tadi kan awalnya perkalian. Nah, jika kedua ruasnya kita bagi dengan R1, maka dia menghasilkan A dikali R pangkat min 1 R pangkat N-1 per R-1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus deret geometri untuk R lebih dari 0 adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Untuk R kurang dari 1 yaitu Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Sebenarnya kedua ruas ini sama, tetapi yang membedakan adalah di sini R pangkat N-1 per R-1, yang sini 1 per R pangkat N per 1 min R. Ini untuk menghindari hasil yang negatif. Nah, sehingga kita dapat menjawab permasalahan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, diketahui pada permasalahan tersebut banyak orang yang terinfeksi mula-mula adalah ada 2 orang, sehingga dapat kita tuliskan U1 sama dengan 2. Lalu banyak orang yang terinfeksi 3 jam pertama yaitu 8, sehingga dapat kita tuliskan U2 sama dengan 8. Lalu banyak orang yang terinfeksi 6 jam pertama yaitu 32 orang, sehingga bisa kita tulis U3 sama dengan 32. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah orang terinfeksi virus COVID-19 tepat 1 hari setelah 2 orang pertama terinfeksi, sehingga yang dicari adalah jumlah U1 sampai U9 atau bisa kita tulis S9. Coba kita kerjakan ya. Nah, tadi diketahui suku pertamanya adalah A. A sama dengan U1. U1-nya tadi adalah 2. Selanjutnya R sama dengan U2 per U1. U2-nya 8 per U1 sama dengan U1-nya tadi 2, berarti 8 per 2 sama dengan 4. Lalu S9-nya berdasarkan rumus adalah A dikali R pangkat 9 min 1 per R min 1. A-nya adalah 2, R-nya 4 pangkat 9 min 1 per 4 min 1. 2 dikali 4 pangkat 9 adalah 262, 144 min 1 per 4 min 1 sama dengan 2 dikali 262, 143 per 3 sama dengan 262.143 dibagi 3 sama dengan 87.381. 87.381 dikali 2 sama dengan 174.762. Sehingga banyaknya orang yang terinfeksi virus COVID-19 tepat 1 hari setelah dua orang awal tadi terinfeksi adalah 174.762 orang. Seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang rumus atau materi deret geometri? Jadi, deret geometri adalah jumlah N suku pertama suatu barisan geometri yang biasanya dilambangkan dengan Sn. Nah, rumusnya sendiri untuk R lebih dari 1, Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Lalu untuk R kurang dari 1, Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R.
Nah, untuk lebih memahami materi deret geometri, silakan kalian mengerjakan latihan soal atau soal problem solving tentang deret geometri. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.